Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Kafalawi Ahmad dari prodi MBS. Untuk kelas saya tepatnya di MBSD. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang bertema koordinasi dan tipe koordinasi. Apa sih itu koordinasi? Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Nah, adanya koordinasi ini untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian tujuan organisasi. Perlunya koordinasi ini perlunya pemahaman tentang konsep koordinasi itu meliputi tentang pengertian, tujuan, tipe, dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik. Pengertian dari koordinasi sendiri adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Nah, di dalam koordinasi tentunya ada masalah. Yang pertama, perbedaan tujuan antar bagian. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Yang ketiga, kesenjangan wewenang. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Dan yang kelima, lokasi yang terpancar. Oke. Yang pertama, perbedaan tujuan antar bagian. Setiap departemen cenderung fokus pada kepentingannya sendiri-sendiri. Contohnya departemen keuangan dan departemen lainnya tentunya beda pembagian, yaitu kebanyakan tidak melihat departemen lain, fokus pada departemennya sendiri. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Jadi dikarenakan adanya kurangnya komunikasi, informasi itu tidak mengalir dengan lancar sehingga timbulnya salah paham. Ini sering terjadi karena adanya miskomunikasi atau pesannya tertumpuk. Yang ketiga, kesenjangan wewenang. Bawahan bingung harus mengikuti arahan siapa jika ada perintah yang berbeda. Ini kebanyakan terjadi, ibaratnya kalau dalam pekerjaan kuli itu mandor. Ya, di kuli kan ikut mandor kebanyakan karena ada yang ikut mandor dan ada yang ikut apa kata yang suruh bangun gitu. Karena adanya perintah yang berbeda itu bisa membuat bingung pekerjanya. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi tersebut, akan semakin sulit mengatur kerjasama antar unit. Seperti contohnya di gudang. Jika gudang itu semakin besar, maka sulit mengatur para pekerja dalam gudang tersebut karena ada banyak sekali karyawan. Yang terakhir ada lokasi yang terpencar. Lokasi yang terpencar seperti jarak geografis membuat koordinasi lebih rumit. Ibaratnya kalau di pabrik itu dari unit 1 ke unit 2. Karena ada jarak jadi koordinasi itu menjadi lebih rumit. Selanjutnya ada tipe-tipe koordinasi. Koordinasi sendiri ada dua. Yang pertama ada koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Untuk koordinasi internal, koordinasi internal ini terjadi dalam organisasi seperti antar departemen. Di koordinasi internal sendiri ada dua. Yang pertama koordinasi horizontal. Yang pertama ada koordinasi horizontal, yang kedua ada koordinasi vertikal. Koordinasi horizontal yaitu dilaksanakan antar departemen yang mempunyai level otoritas yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, koordinasi vertikal merupakan aktivitas asosiasi, pengarahan, dan kesatuan kerja yang bekerja di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Contohnya seperti atasan ke bawahan. Oke,
Selanjutnya koordinasi eksternal. Ini terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti pemasok, pelanggan, regulator, dan mitra strategis. Jadi organisasi tersebut tuh berkelibatan dengan para pemasok, ya, saling komunikasi dengan pemasok sama pelanggan, regulator, dan mitra strategis. Cara mencapai koordinasi yang efektif, yang pertama kunci utama yaitu komunikasi, kedua hierarki dan rencana, ketiga ada aturan dan prosedur. Di setiap organisasi atau koordinasi itu selalu ada komunikasi, entah antar pemasok, antar pelanggan, atau yang lain. Nah, komunikasi itu kunci utama agar koordinasi itu berjalan dengan mulus. Yang kedua, hierarki atau rencana. Menggunakan mekanisme hierarki manajerial secara rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan. Adanya rencana atau hierarki ini supaya kegiatan kita itu tertata dengan rapi dan tidak berantakan. Dan terakhir, aturan dan prosedur. Setiap koordinasi atau setiap organisasi itu selalu ada peraturan dan prosedurnya, itu agar para bawahan itu tidak sewenang-wenang. Selanjutnya ada rentang manajemen. Apa sih rentang manajemen itu? Rentang manajemen merupakan jumlah karyawan yang dapat diatur oleh pemimpin secara efisien dan efektif. Jadi banyaknya karyawan itu diatur oleh pemimpin. Tidak semua para pelamar itu dapat diterima, selalu diseleksi dan dilihat apakah ini benar-benar bisa bekerja di sini atau tidak. Rentang ini tidak sesuai bisa menghalangi produktivitas. Semakin banyak bawahan yang melapor kepada manajer, semakin besar rentang manajemennya. Semakin banyak pekerja yang melapor kepada manajer, semakin besar juga rentang jarak manajemennya. Dan ini ada istilah lain. Yang pertama ada span of control, ada span of authority, dan span of attention atau span of supervision. Faktor yang memengaruhi rentang manajemen, yang pertama ada kompleksitas pekerja, yang kedua kesamaan fungsi bawahan, ketiga keahlian dan pengalaman karyawan, keempat ada teknologi dan pendukung, kelima gaya manajerial. Kompleksitas pekerjaan, semakin kompleks pekerja, rentang manajemen cenderung semakin sempit. Jika para pekerja ini semakin giat atau semakin semangat, rentang manajemen itu cenderung sempit. Kesamaan fungsi bawahan, jika bawahan melakukan tugas yang serupa, rentang bisa lebih besar. Jika para karyawan itu ditugaskan yang sama, tugas lain itu pastinya juga tidak tergapai. Semua itu ada tugasnya masing-masing. Keahlian dan pengalaman karyawan yang ahli dan berpengalaman membutuhkan lebih sedikit supervisi. Jika ada lowongan, yang dicari biasanya itu yang berpengalaman karena butuh sedikit supervisi atau pegangan gitu. Teknologi dan sistem pendukung seperti email, software dapat memperluas rentang. Dia harus pintar-pintar memakai sistem pendukung atau teknologi zaman sekarang ya. Dan terakhir ada gaya manajerial. Gaya manajerial yang hand off atau mendelegasikan memungkinkan rentang lebih besar. Gaya manajerial itu sangat penting dalam memengaruhi rentang manajemen. Harus pintar-pintar mengatur.
Kesimpulan dari semua itu adalah koordinasi merupakan fungsi sekaligus mekanisme yang ada di dalam suatu organisasi dan menentukan kinerja akan organisasi tersebut. Komunikasi adalah kunci utama dalam koordinasi yang efektif. Koordinasi dalam suatu tatanan pemerintah atau organisasi apapun sangatlah penting menjalankan sistem yang baik dan efektif. Jadi komunikasi adalah kunci utama untuk berjalannya suatu kegiatan. Itu adalah kunci efektif. Jika komunikasi itu terlambat atau mungkin miskomunikasi, maka kegiatan tersebut pastinya juga tidak berjalan dengan mulus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.